Pemirsa, Paripurna DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dua pasal yang krusial akhirnya disepakati soal syarat mundurnya anggota DPR yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Setelah melewati perdebatan alot selama hampir 2 bulan di tingkat panja, Undang-Undang Pilkada akhirnya disahkan. Dua poin krusial sempat menjadi perdebatan sebelum revisi Undang-Undang Pilkada disahkan, yakni ketentuan bagi anggota legislatif mundur dari keanggotaan jika maju dalam pilkada dan syarat dukungan minimal bagi parpol dan gabungan parpol. Dua fraksi memberikan catatan atas dua poin tersebut, diantaranya Gerindra dan PKS. PKS menilai anggota legislatif harus mendapat perlakuan sama dengan calon petahana, yaitu cukup cuti tanpa tanggungan jika maju sebagai calon kepala daerah. Meski demikian, persyaratan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan ikut maju sebagai calon kepala daerah disepakati harus mundur dari keanggotaannya di Dewan. Ingin turun di pilkada, maka mau tidak mau kita harus fokus di sana dan melepaskan apapun jabatan kita, termasuk kita di DPR. Dan itu menjadi hal yang menarik dan tantangan sampai sejauh mana kita nanti turun sebagai calon gubernur atau calon bupati, betul-betul mengarahkan seluruh potensi intelektual kita, jaringan kita, termasuk strategi bagaimana rakyat mempercayai kita untuk menduduki jabatan itu. Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan 3 pokok masalah Undang-Undang Pilkada, yakni yang terkait latar belakang calon, dukungan partai, dan jalur independen serta sengketa kepengurusan parpol sudah menemui titik temu. Khusus soal sengketa parpol, acuan yang digunakan adalah pemegang SK resmi Kemenkumham. Dalam persoalan sengketa partai politik, kalau melihat yang ada sekarang ini kemungkinannya kecil, karena semuanya hampir sudah terselesaikan. Walaupun begitu, harus ada landasan hukum yang digunakan, maka yang digunakan adalah siapa yang berhak adalah yang terregistrasi, terdaftar terakhir di Kumham, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah pusat berharap agar hasil paripurna DPR dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan tidak lagi menuai kontroversi berujung pengajuan revisi. Dari itu, pemerintah berkomitmen untuk tidak akan mengajukan revisi baru terkait Undang-Undang Pilkada hingga tahun 2019 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apa saja problematika sengketa pilkada dan bagaimana penyelesaian? Akankah undang-undang yang disahkan hari ini bisa menjadi solusi jangka panjang hingga tahun 2019? Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.